Mengejutkan, Sandiaga Uno tampaknya mulai malas, cuma menjadi ampasnya Prabowo. Elektabilitasnya nyungsep dan hampir terlupakan oleh rakyat Indonesia. Walau dia eksis jadi YouTuber, mengundang orang terkenal, dan collab dengan artis-artis, tapi tak mengubah fakta, elektabilitasnya turun, nyungsep. Ditambah lagi, ditugaskan membela menantu Jokowi, Bobi Nasution, di Medan. Bikin orang makin malas melihatnya. Memanglah tepat jika Sandiaga Uno menjadi ketua P3, namanya naik dan bisa menjadi calon presiden, tidak terkubur dalam kolam kodok. Peluang Sandiaga Uno tentu lebih baik daripada Prabowo. Prabowo dianggap pengkhianat terhadap Habib Rizik Syihab. Dianggap pengkhianat oleh pendukungnya yang mati-matian membelanya, sampai bermusuhan dengan keluarga dan tetangga karena bergabung jadi pesuruh Jokowi. Apalagi jika Masyumi Reborn siap dan didukung kelompok kanan yang die hard dengan kekuatan Ustadz Abdul Somad Habib Rizik Syihab FPI, maka peluang Sandiaga Uno akan semakin realistis. Ngomong-ngomong soal Habib Rizik Syihab, kita teringat dengan Mahfud MD. Dia garang soal Habib Rizik pulang. Mahfud MD disebut mau nyapres 2024. Wahai Bapak Mahfud, jangan ngimpi. Dulu saja Anda kalah dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Padahal Anda sudah menyiapkan baju di istana. Jangan bandingkan diri Anda dengan Gatot Nurmantio yang memiliki massa, yang memiliki orang-orang yang mencintainya. Juga jangan bandingkan diri Anda dengan Habib Rizik Syihab. Beliau pulang saja dari Arab Saudi disambut oleh jutaan orang. Dalam artian, mereka semua punya orang-orang yang mencintainya, punya massa yang siap mendukungnya. Coba bayangkan jika Anda tidak menjadi Menko Polhukam, Anda cuma bisa curhat di ILC, itu pun menjelekkan pemerintah. Tapi Anda sekarang masuk ke pemerintahan. Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara mengenai aksi Menko Polhukam Mahfud MD yang terus memberikan pernyataan keras terkait Rizik Syihab. Menurutnya, aksi tersebut dilakukan untuk mempersiapkan diri menuju konsultasi Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya milik Rocky Gerung. Rocky mengomentari salah satu pernyataan Mahfud MD yang mengancam para pendukung Rizik Syihab. Jika para pendukung Rizik melakukan aksi rusuh, maka Mahfud mengaku tak segan-segan segera menyikat mereka. Menurut Rocky, aksi tersebut sengaja dilakukan oleh Mahfud untuk membuat namanya selalu diingat oleh publik. Mungkin dia berupaya untuk memelihara aura menuju 2024 supaya nama beliau hadir terus. Cuma itu alasannya, kayak kata menyikat pendukung, kata Rocky. Rocky menjelaskan, publik yang memiliki akal waras akan berpikir Rizik adalah seorang warga negara yang harus dilindungi, bukan disikat. Kalau dia ada kriminal, diproses secara hukum. Ini belum ditentukan kriminalnya, sudah mau disikat saja, ungkap Rocky. Menurut Rocky, sikap Mahfud tersebut tak hanya sekedar menunjukkan arogansi semata. Mahfud terkesan ingin memamerkan kemampuannya dalam memimpin sehingga ia potensial untuk dipilih dalam Pilpres 2024. Pak Mahfud ini mau pamer dia potensial untuk jadi pemimpin maupun penyikat. Jadi bisa dipilih. Mau jadi pemimpin atau penyikat, Pak Mahfud, itu yang terkesan begitu. Tutur Rocky Gerung. Di lain sisi, bila masuk P3, Sandi dinilai bisa ambil peluang untuk 2024. Direktur Pusat Kajian dan Politik UI, Aditya Perdana, menyebut bahwa Sandiaga Uno berpeluang untuk keluar dari Gerindra ke P3. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Sandiaga Uno tidak tegas menolak wacana bakal calon ketua umum P3 dan setia kepada Gerindra. Saya lihat
Posisi dia untuk bertahan di Gerindra harus ada posisi untung atau ada sesuatu yang paling mungkin bertahan sampai 2021. Dia juga bukan anggota dewan, bukan menteri di kabinet. Itu yang menurut saya memungkinkan, yang menggerakkan sesuatu yang menarik buat dia. Sebagai tokoh politik, mungkin P3 dianggap peluang menarik, ujarnya saat dihubungi. Bagi Aditya, masuk akal jika akhirnya Sandiaga pindah. Peluang Sandiaga untuk eksis di partai baru kini terbuka. Peluang itu masuk akal. Kenapa dia meninggalkan Gerindra? Posisi politik Sandiaga Uno masuk Gerindra kan hanya untuk pencalonan gubernur. Setelah itu, keluar Gerindra karena pencalonan presiden. Kemudian masuk lagi. Bisa jadi sebagai tokoh politik, dia juga punya popularitas baik. Dia punya peluang berpindah ke tempat lain yang jauh lebih memungkinkan. Dia menggerakkan atau memobilisasi konstituen, ucapnya. Menurutnya, P3 bukan partai yang buruk. Meski di beberapa pemilu mendapat suara yang kurang maksimal, P3 kan sebagai partai relatif punya basis konstituen yang jelas meski perolehan suara kecil, ujarnya. Aditya mengacu pada Pilpres 2024. Peluang Sandiaga untuk maju sebagai capres dari Gerindra kecil. Gerindra kan Pak Prabowo mungkin saja maju. Artinya, kalau dia masih pengen calon Gerindra relatif agak sulit. Kalau Pak Prabowo maju, peluang jadi nomor 2 cawapres. Dua pun Gerindra harus koalisi dengan siapa? P3 pun akan merasa diuntungkan dengan kedatangan dari Sandiaga Uno. Suara P3 dalam pemilu 2024 bisa naik jika memiliki figur populer seperti Sandiaga Uno. Masuk akal, tokoh P3 usung Sandi, karena Sandi punya peluang untuk menjadi tokoh sentral buat P3 dalam mencalonkan presiden 2024. Di samping P3, perlu figur untuk dongkrak popularitas P3 yang dimana pemilu terakhir turun dan stagnan, kata Aditya. Diketahui, nama Sandiaga Uno masuk di bursa Caketum P3 di antara tokoh-tokoh internal seperti PLT Ketum P3 Soeharto, yang juga akan maju jadi Caketum Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra. Itu artinya angkat bicara. Keluarga besar saya sebetulnya juga banyak loyalis P3, ungkap Sandiaga Uno, seperti ingin menjadi ketua P3. Bagaimana menurut pendapat Anda?